Halo, selamat pagi Master Trader. Nah, jadi begini. Itu yang namanya layer itu kan mau entry lebih dari satu. Jadi SL itu di mana? Nah, logikanya kan seperti ini nih. Contoh ketika kita menarik yang namanya Vivo konsep nih. Jadi kan seperti ini contohnya. Lalu yang terjadi adalah eh, istilahnya begini. Kan kita mau entry nih. Sebelum kita melakukan entry di sini kan sebenarnya tarikannya bukan di sini kan. Oke, ada yang mengatakan eh, postingan saya adalah Vivo Musa. Ya, silahkan berpendapat seperti itu. Ya, itu namanya hak pribadi masing-masing. Nah, lalu yang saya tarik dari sini adalah ini. Seperti itu contohnya. Ini berdasarkan arahan dari masternya. Jadi untuk lebih jelasnya ya silahkan ke masternya, bukan dengan saya. Nah, jadi ini hanya sebatas untuk saya review saja. Jadi bukan bermaksud untuk mengajari, bukan seperti itu. Nah, maka yang terjadi sebenarnya di sini pada konsepnya ini dari sini hapus dulu. Nah, maka yang terjadi di sini adalah dia akan jatuh seperti ini, nanti akan seperti ini, dia akan jatuh seperti di sini. Posisinya adalah nih, ini belum sampai. Jadi kenapa akan ada turun seperti ini, kembali dia ke area ini ya, karena ini belum tersentuh kemungkinan dari Vivo konsep nih. Nah, lalu ada yang bertanya, kalau kemarin ada tarikannya sampai sini, makanya saya entry di sini tarikannya dan kenanya di sini, pas dia di sini kena tarikannya begini. Dan ternyata karena ada ring yang melebihi target, maksud saya dia sudah di sini lalu mental sampai sini, kita ukur dari sini, ini mentalnya ini kenapa bisa diam di sini lalu turun lagi ke sini. Nah, jadi ini ada yang namanya kelebihan suatu pengukuran. Kelebihan suatu pengukuran artinya target kita di 261 ternyata bisa batal. Batal artinya tingkat akurasi tarikan kita mungkin ada yang meleset. Kalau Vibo musang, maka ada saja yang namanya initial break. Ada saja initial break, maka pasti ada yang namanya dominant break atau pecah CB di tab bawahnya. Kita tengok tab bawahnya di S1. Nah, ada tidak? Nah, ini dia. CB1, CB2 kan begitu. Seperti ini. Mungkin kalau ada yang keliru karena mungkin di sini dianggap satu level, maka ini bukan CB1, berarti di sini CB1-nya. Nah, itu untuk lebih lengkapnya ya silakan di Vibo Musang. Saya bukan sharing tentang Vibo Musang sih. Cuman seperti inilah, jika Vibo Musang ya ada saja initial break, maka di TF bawahnya pasti ada dominan break atau pecah CB. Jika tidak ada di TF bawahnya, maka lagi ke TF bawahnya. Terus seperti itu sampai menemukan pecah CB atau dominan break. Maka tariklah yang namanya Vibo Musang itu. Nah, kalau yang dijaringkan oleh master trader yang menjelaskan tentang Vibo konsep itu beda. Nah, untuk lebih jelasnya silakan. Nah, ini tarikannya untuk Musang di sini. 100 di yang memecah CB. Memecah CB maka tarikannya seperti itu. Yang kita dapat begini. Sejauh 261 di bawah sini. Kalau mengandalkan ini pecah CB 2. Berarti areanya seperti ini. Seperti inilah areanya. Ini CB1 begini berarti. Ini. Maka tarikannya bagaimana? Ya lewat 261. Artinya saya tidak mendapatkan entry di sini sesuai SS yang saya buat. Sedangkan tarikan saya adalah 261 tepat sekali kena. Begini tarikan saya. 261 di sini kena, maka saya entry buy. Ada SS-nya di grup. Di sini saya entry buy. Itu tepat. Kenapa dia terbang lalu
tidak sesuai target saya karena targetnya sudah mengenai 261 seperti ini. Seperti ini di 261. Tengok 261 maka seperti inilah kenyataannya di SS saya. Tetapi saya berharap memang dia ke area 423, ternyata tidak. Nah, untuk finish awal adalah kalau dengan Vibo. Konsep ini adalah di 261. Jika di 161 prematur TP ini adalah ketika ada candle dominan yang mungkin terlalu besar atau dia terlalu menguasai suatu price, maka inilah akan targetnya. Nah, itu semua ada konsep-konsepnya, makanya disebut Vibo konsep. Lalu di sini ternyata terbentur di 261, akhirnya market down. Nah, lalu dalam pengukuran yang saya ulangi, ini belum target untuk di 261. Masih ada lebihnya di sini. Di area ini mungkin 261 akan begini. Lewat ya, sedikit. Seperti itulah pengukurannya untuk Vibo konsep ini. Begini. Dia akan menjauh, lalu ini kena di sini. Area ini. Ini belum kena. Tapi ini hanya sebatas yang namanya filter. Nah, itu ada yang bertanya, ada yang entry dan mengatakan kalau saya entry lebih dari 1, maka SL saya di mana? Apakah saya tetap di per 1 entry itu adalah 20 sampai 30 pip? Nah, jadi begini. Titik target sudah tahu dari pengukuran di atas. Kemudian titik selesai kita untuk TP adalah tahu kita di 261. Sesuai filternya. Lalu di sini berarti target TP. Kalau kita tidak menggunakan target TP, maka kita menggunakan SL Plus seperti SS yang saya buat. Maka target TP ketika tidak tersentuh, maka SL Plus sudah menjaga, maka saya tak rugi. Tak rugi dalam transaksi ini. Nah, saya menjangkakan dia adalah sampai di 423, ternyata tidak. Kenapa tidak? Ya karena ada satu konsep yang belum kena. Jika itu kena, maka dia akan ke 423. Itulah serunya kalau menggunakan Vibo konsep nih. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini sampai di sini dan drop. Lalu kita ukur nggak dari sini? Nah, karena jangkaan saya yang di sinyal daily, maka saya tidak ukur yang ke bawah nih. Nah, seperti itulah. Lalu yang masalah entry, ada juga salah satu trader yang entry di area ini. Area ini entry. Lalu area ini entry, area ini entry. Nah, maka kalau kita ukur, oke, salah satu master trader kita adalah inisial F. Jadi untuk KF, jadi begini. Ketika entry Anda di area ini, maka SL tentu, SL itu sudah pasti di bawah situ. Di bawah situ. Jika di bawah situ, maka biasanya 20 sampai 30 pip. Tapi karena menjangkakan dengan yang namanya Vibo konsep, biasanya SL itu sangat tipis. Mungkin di sini SL kita. Kalau saya sudah ada SS-nya, awal di sini adalah SS. Entry dan SL di sini. Kemudian kalau melakukan entry di sini tambahannya, maka SL itu akan tetap di sini. Maka untuk Pak F itu ya harus kita perhitungkan semakin tinggi dari awal finish dan start, di mana dia finish, di sana dia start, maka kita harus tetap mengukur yang namanya SL itu di sini. Boleh nggak di atas? Boleh nggak di sini jadinya? Nah, masalahnya kalau terjadi pullback, harga kembali, biasanya akan kembali seperti ini. Nah, kalau dalam konsep Vibo Musa, ada saja pecah CB, maka tarik Vibo di area nih, candle yang mampu membreakout CB1 nih. Seperti ini berarti candle yang mampu membreakout. Sini 100 ya. Target di sini. Dalam Vibo yang saya gunakan bukan di situ. Arahannya bukan di situ. Diberikan SS ya seperti ini arahannya. Seperti ini. 261 di sini. Di area hijau ini.
Nah, kalau Musang bagaimana? Nah, ini dia CB1. CB1. Jika di TF S1. Yang memecah ini kan, kendal ini. Ini konsep Ibu Musa, maka tarik begini. 100 di area. Nih, begini tarikannya. Maka kenanya apa? 161, bukan 261. Tetapi fiber konsep itu kena 261. Endingnya di sana. Nah, jadi akan ada perbedaan. Oke, semoga lebih jelas untuk yang menanyakan SL di mana seharusnya. Nah, SL itu di awal entry kita, di awal start market mau reversal, maka 20 sampai 30 poin di bawah. Ini kebetulan ini di bawah shadow, kalau yang namanya sell ya di atas shadow. Nah, jika yang namanya trading dengan BBMA Oma Ali, Cikgu Oma Ali, maka SL itu di mana? Ya, SL itu ketika menggunakan akun maka dipecah. SL adalah MC saya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan SL lagi, tetapi kita hanya memperhitungkan berapa belan yang kita gunakan. Dan pecah lot, pecah akun. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penempatan SL, dan kita mau entry tambahan, entry lebih dari satu, ya seperti itu risikonya. Semakin yang belakangan entry, maka semakin tinggi pula SL yang kita dapatkan. Nih. Dan ada juga di sini juga entry lalu yaitu SL-nya. Tapi bagaimana untuk memfilter itu? Iya, berarti ke MTF, kembali ke konsepnya BBMA asas. Maka ada saja momentum, akan ada re-entry. Dari re-entry ini ya kita hitung 20 poin. Seperti itu untuk memperkecil risiko. Jadi tinggal pilih saja. Untuk SL itu bagaimana agar setiap entry mendapatkan 20 poin untuk SL. Dia seperti itu. Ada momentum, ada area entry, re-entry, maka SL 20 poin. Kemudian ada yang namanya finish dari Vivo konsep, kemudian kita entry buy, maka 20 poin dari awal start entry. Seperti itu. Momentum tak bagi entry. Sini tak entry. Maka kembali ke TF kecil lagi, mungkin carilah yang namanya momentum re-entry lagi. Momentum re-entry, maka di sini master F untuk SL, buat SL-nya. Momentum re-entry ya seperti ini terus. SL di sini. Maka berbedalah yang namanya penempatan SL. Itu tipsnya. Oke, semoga bisa dipahami, dan tentu salam profit konsisten, dan tentunya salam layar.